قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب الساعة. Sidang hadirin wal hadirat, kita mulai dengan sebuah poin bahwa dalam Islam segala sesuatu jika berlebihan menjadi kebalikannya. Bahwa segala sesuatu dalam Islam jika berlebihan tidak terpuji, baik dalam ibadah, dalam cinta dunia, dalam segala hal, kecuali satu. Berlebihan di dalamnya terpuji, bahkan semakin berlebih semakin dipuji, yaitu hubbullahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makin banyak, makin berlebih-lebihan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, semakin terpuji, kita tidak tercela. Dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya inilah sebenarnya modal untuk kita laksanakan Islam dengan seutuhnya, modal untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, modal untuk selamat dari berbagai macam cobaan dan tantangan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekiranya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya hadir, maka kita akan selalu menghadirkan seolah-olah Rasulullah SAW bersama kita, sehingga sang anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya mustahil akan durhaka kepada orang tuanya. Sekiranya seorang ayah, sekiranya seorang ibu cinta kepada Rasulullah SAW, menghadirkan seolah-olah Rasulullah SAW bersamanya, pasti tidak akan menyia-nyiakan keluarganya, tidak akan menyia-nyiakan anak-anak mereka. Seorang pimpinan yang cinta kepada Rasulullah SAW tidak akan menzalimi bawahannya. Dan para pegawai, orang-orang yang dipimpin oleh pimpinan, sekiranya mereka menghadirkan cinta kepada Rasulullah SAW, mereka tidak akan khianat kepada pimpinan mereka. Sebenarnya modal kita, modal umat Islam itu yang paling utama, kunci rahasia keberhasilan Islam dan kaum muslimin di masa Rasulullah, di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa puncak kegemilangan Islam adalah karena mereka sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Khalid bin Walid berperang, tidak pernah kalah. Semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tidak pernah kalah. Suatu hari dalam peperangan, Khalid tiba-tiba turun dari kuda karena topinya lepas, jatuh ke bawah. Orang-orang bertanya, "Wahai Khalid, kenapa engkau sampai turun ke bawah untuk mengambil topimu? Apakah demi kehormatanmu?" Khalid bin Walid mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku," kata Khalid, "sesungguhnya di topi perangku itu ada sebuah tempat yang di situ aku simpan beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Selama ini aku bawa dalam peperangan, yang selalu Allah Subhanahu Wa Taala bantuku dalam peperanganku dan tidak pernah kalah." Masya Allah. Betapa para sahabat mencintai Rasulullah SAW berlebih-lebihan, lebih daripada orang tua mereka, lebih daripada anak mereka, dan lebih walaupun dari diri mereka sendiri. Zulkhuwaisirah al-Yamani, seorang yang berasal dari Yaman, mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau banyak bercerita tentang kiamat. Mata sa'ah? Kiamat itu kapan ya Rasulullah?" Rasulullah SAW balik daripada memberikan jawaban, beliau justru bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Wahai Dzulkhuwaisirah, memangnya apa
sirah mengatakan, la syai', tidak ada ya Rasulullah, illa anni uhibbullaha wa rasuluh. Uhibbullaha wa rasulah. Modalku ya Rasulullah tidak ada yang kusiapkan kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau pada hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik yang mendengarkan dialog tersebut mengatakan, wallahi, demi Allah, ma farihna ba'dal Islam, tidak pernah kami bergembira sejak kami masuk ke dalam Islam, kama farihna, sebagaimana kegembiraan kami bisima'i hadzal hadis, dengan mendengarkan hadis ini. Demi Allah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Mudah-mudahan dengan cintaku dengan mereka menjadikan aku akan bersama mereka di surga kelak, walaupun amalanku tidak seperti mereka. Anas bin Malik menyampaikan kepada sahabat, dan para sahabat pun serentak dan mengatakan, demi Allah, tidak pernah kami bergembira sejak kami masuk dalam Islam seperti gembiranya kami mendengarkan hadis Anas bin Malik, yaitu bahwasanya pada hari kiamat kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Maka Bapak Ibu sekalian, sangat layak untuk kita lakukan evaluasi. Tanya sama anak-anak kita, anak, siapa idola kamu? Wahai anak, kamu pakai baju seperti ini kenapa? Oh, saya melihat artis itu, saya melihat si fulan dan si fulin. Tanya kepada anak gadis, wahai anak gadis, kenapa kamu berpakaian begini, jilbabmu seperti ini dan seterusnya? Oh, karena saya mencintai si fulan, saya mengidolakan si fulan, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita tanamkan kepada anak kita cinta Allah dan Rasulnya. Itu modal utama untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Habib Ali Al-Jafri menceritakan, ada seorang anak muda tinggal di Inggris, keturunan Asia. Pemuda ini karena faktor lingkungan, walaupun dia seorang muslim, karena faktor lingkungan, pendidikannya, sepertinya pemahaman ateis itu mulai merasuki dirinya, dan makin lama makin kuat. Dan pada suatu malam dia katakan, malam ini malam terakhir, besok pagi saya akan mengikrarkan bahwasanya saya tidak percaya ada Tuhan. Lalu dia matikan lampu di kamarnya. Dia pun tidur. Dalam kondisi berbaring itu, dia rogoh ke bawah bantalnya mengambil tasbih. Subhanallah, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam kondisi berselawat demikian, dia teringat, saya akan mengatakan tidak ada Tuhan. Kok saya berselawat? Kenapa saya berselawat? Jadi anak muda ini dari kecil ditanamkan oleh orang tuanya untuk cinta kepada Nabi SAW. Ayahnya mengajarkan cinta, sang ibunya mewasiatkan Allah SAW bisa menyelamatkan pemuda ini dari pemahaman yang sesat. Para ulama mengatakan, ajarkan kepada anak kita cinta kepada Rasulullah SAW. Para ulama juga mengatakan, tanamkan, ajarkan, pelajari Syama'il Muhammadiyah lebih dahulu daripada Sirah Muhammadiyah. Ada perbedaan antara Syama'il Muhammadiyah dengan Sirah. Kalau Syama'il Muhammadiyah, kita mempelajari tentang bagaimana Nabi, perilaku Nabi, akhlak Nabi, bagaimana wajah Nabi, bagaimana sikap Nabi, senyum Nabi dan seterusnya. Sedangkan Sirah Nabawiyah adalah Nabi lahirnya bagaimana, remajanya bagaimana, ketika menjadi Nabi dan Rasul bagaimana, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perangi dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, sekiranya kita hanya mempelajari Sirah Nabawiyah tapi kita tidak mempelajari Syama'il Muhammadiyah, ditakutkan kita akan terjerumus dalam pemahaman-pemahaman yang sesat. Ada kalanya
Seseorang ketika sedang solat, lalu ada orang yang lewat, dia akan tolak. Datang lagi kali kedua, dia tolak. Datang kali ketiga, mungkin akan dia hantam. Mengapa? Karena dia pernah mempelajari sebuah hadis. Kalau seandainya ada yang melalui kalian, tahanlah. Kalau kali kedua, tahanlah. Kalau kali ketiga, bunuhlah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apakah seperti itu akhlak Nabi? Tidak. Bagaimana kita tahu? Dari Syama'il Muhammadiyah. Ada sebahagian yang ingin semuanya serba sunnah, sehingga menamakan celana-celana sunnah, jenggot sunnah, baju sunnah, jubah sunnah, semuanya sunnah. Seolah yang kita pakai celana yang biasa itu bukan celana sunnah. Lalu mereka mengatakan, kamilah kelompok yang selamat, yang lain itu celaka, yang lain itu akan berada dalam neraka. Apakah seperti itu Rasulullah SAW? Memang dalam hadis ada dikatakan demikian, umatku terpecah kepada 73 kelompok. Satu saja di surga, yang lainnya di neraka. Akibat karena dia tidak mempelajari Syama'il Muhammadiyah, dia terjerumus dalam pemahaman yang salah, dalam pemahaman yang sesat.